Karena anak itu jalan terbesar bagi orang tua untuk masuk surga. Sebagaimana orang tua, jalan terbesar bagi seorang anak untuk masuk surga. Jadi anak kita itu aset Bapak Ibu, Ayah Bunda. Anak kita itu aset untuk kita masuk surga. Aset kita di dunia, aset kita di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saking pentingnya mendidik anaknya, barang siapa membiarkan anaknya terjerumus ke dalam kemaksiatan satu langkah, anak tersebut menuju kemaksiatan, maka sejatinya orang tuanya sudah 10 langkah mendahului menuju neraka. Saking pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak. Dikisahkan di akhirat nanti ada 2 jenis anak. Anak yang pertama anak yang berbakti, yang kedua anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang berbakti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga bingung, celingak-celinguk. Ditanya sama malaikat, "Kamu kenapa bingung?" Kata sang anak, "Saya nyari orang tua saya tapi kok nggak ketemu ya?" Kata malaikat, "Oh, orang tuamu tuh lagi disiksa di neraka, dosanya banyak." Maka kata anak ini, "Bukankah semua penghuni surga itu doanya dikabulkan?" Iya. Keinginannya diberikan? Iya. Maka anak ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wa bi'izzatika, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, selamatkanlah orang tuaku dari neraka." Karena orang tua ini punya anak yang soleh dan solihah, walaupun mungkin amal orang tuanya tidak terlalu banyak, orang tuanya diselamatkan dari neraka, diangkat ke surga dengan syafaat dari anak yang soleh. Sebaliknya, ada seorang anak yang dia itu kerjaannya maksiat terus, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Si anak ini protes, "Ya Allah, aku nggak ridho masuk neraka." Loh, kenapa? Kata Allah, "Aku ini jadi seperti ini, melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa karena orang tuaku." Kok bisa? Orang tuamu kan ahli ibadah. Orang tuamu itu rajin beramal soleh. Bisa ya Allah, walaupun mereka rajin beribadah, walaupun mereka rajin beramal soleh, tapi mereka nggak pernah ngajak aku. Mereka nggak pernah mempedulikan aku. Aku nakal dibiarin, aku maksiat juga tidak dipedulikan, nggak diperingatkan. Mereka asik dengan ibadah mereka sendiri. Aku ini seperti ini karena dibiarkan sama orang tuaku. Kalau engkau memasukkan aku ke dalam neraka, maka masukkanlah orang yang menyebabkan aku masuk neraka. Siapa? Orang tuaku. Akhirnya orang tuanya yang tadinya akan dimasukkan ke dalam surga dengan pahala yang menggunung dari ibadahnya, ditarik ke neraka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anaknya yang dibiarkan semasa di dunia. Na'udzubillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pada kurang semangat ini ya? Udah pada sarapan Bapak Ibu? Sampun. Nah, biar semangat kita tambah doanya ya. Semoga yang semangat, semoga yang nanti ikut dengan baik, kita doakan semoga mendatang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya solih dan solihah. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat masuk jannah. Yang punya hutang lunas semuanya. Yang terakhir artinya kencang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله على حبيبنا المصطفى سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillah pada kesempatan waktu duha kali ini, waktu yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang lain kepada kita.
berupa kesempatan, berupa kemampuan, berupa kemauan, sehingga kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sini. Dan saya doakan semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan salawat dan iring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma, dan semoga kita semua bisa bersama-sama beliau di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi CV-nya panjang banget. Tak kirain dipilih. Tadi sudah dikenalkan. Gampangnya panggil saja saya Alif gitu ya. Sudah tahu mungkin kenapa nama saya Alif? Karena saya anak pertama. Ya walaupun anak keduanya bukan Mbak ya. Saya asli Kuningan, Jawa Barat. Tadi dalam CV masih ada Jogjanya, masih ada Purwokertonya, karena memang saya masih hidup di dua alam Bapak Ibu. Kalau weekend saya di Jogja. Ada amanah pondok pesantren di sana dan juga beberapa majelis taklim. Kalau weekday saya di Purwokerto. Kok sekarang ada di Purwokerto, Ustaz? Sekarang ada di Aji Barang, Ustaz. Karena ingin ketemu dengan para ayah yang sangat luar biasa ini. Nanti bisa sharing, nanti kita bisa berbagi pengalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan pagi kali ini kita akan sama-sama membahas ya sebuah tema yang luar biasa, dan memang sebenarnya ini dikhususkan untuk para ayah, tapi memang sejatinya si ibu pun, para bunda pun hendaknya mengetahui untuk nanti saling mengingatkan, untuk saling berbagi. Saya awali dengan sebuah kisah ini diceritakan oleh beberapa ustaz juga, kisah tentang sebuah keluarga di kota besar. Saya tidak tahu apakah ini Tangerang apa Bekasi, daerah barat sana lah ya. Sebuah keluarga seorang pengusaha, keluarganya kaya raya, mempunyai anak-anak yang mereka didik dengan pendidikan yang mewah. Dari mulai TK-nya, SD-nya, SMP-nya, bahkan SMA-nya, semua di sekolah favorit, semua di sekolah internasional. Semua kebutuhan mereka dipenuhi. Apapun yang mereka inginkan dikasih. Sampai mereka kuliah ke luar negeri pun dibiayai. Selesai kuliah dari luar negeri, semua anak-anaknya ini yang berjumlah 4 orang itu pulang dan menjadi orang besar semua. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pimpinan perusahaan, ada yang menjadi pimpinan dinas dan seterusnya. Nah, waktu berganti, si ayah ibu ini mulai sepuh, mulai tua. Dan si ayah ini terkena penyakit kalau tidak salah stroke. Sehingga sang ayah ini meninggal dunia. Tinggallah sang ibu saja beserta keempat orang anaknya tadi. Namun kemudian karena mungkin kesedihan yang berkepanjangan, si ibu ini pun sakit. Dan ternyata setelah didiagnosis oleh dokter, sakitnya itu banyak komplikasi. Ya diabetesnya, ya jantungnya, ya macam-macam. Penyakit-penyakit berat semua. Ya kalau bahasanya mungkin mohon maaf, penyakit orang kaya semua gitu ya. Kalau penyakit orang miskin kan paling masuk angin, rematik kan gitu ya. Ini penyakit yang kalau pengobatannya tinggi semua nih dan berat semua. Bahkan oleh dokter sudah diprediksi, divonis tidak lama lagi akan meninggal dunia, menyusul sang ayah. Karena si ibu berpikiran bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, maka semua anaknya dikumpulkan. Kemudian apa? Dibagikan hartanya semuanya. Anak yang pertama dapat perusahaan anak yang kedua dapat lahan di mana, anak yang ketiga dapat bangunan di mana, terus semuanya dibagikan. Tidak tersisa lagi harta si ibu karena dibagikan ke semua anaknya. Namun ternyata sangat disayangkan, setelah anak-anaknya ini mempunyai harta hasil dibagi dari sang ibu tersebut, si anak-anaknya ini meninggalkan sang ibu. Dan di antara mereka tidak ada satupun yang mau mengurusi sang ibu. Gak ada yang mau direpotkan untuk mengurusi sang ibu, dengan alasan sibuk dengan keluarga masing-masing dan lain-lain. Akhirnya apa? Mereka bersepakat untuk menitipkan sang ibu di panti jompo. Akhirnya sang ibu pun dititipkan di panti jompo. Dan sangat disayangkan juga, yang tadi kata dokter itu kok segera meninggal, ternyata nggak meninggal dalam kondisi penyakit yang sangat berat.
Sampai akhirnya suatu hari sang ibu meninggal di panti jompo sendirian tanpa ada satupun anak yang menemani. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kurang kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya? Saya yakin tidak. Mereka dikasih fasilitas, mereka diberikan segalanya, bahkan mereka dimanja, dijadikan anak-anak kesayangannya, semua yang mereka minta diberikan. Lantas kenapa bisa seperti itu? Ternyata setelah ditelusuri, ada satu yang kurang dari kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Apa itu? Pendidikan agama. Jadi si anak-anaknya ini kering sekali dalam masalah agama. Secara ilmu duniawi mereka luar biasa, ilmu manajemennya luar biasa, ilmu eksaknya luar biasa, jadi orang-orang terkenal, jadi orang-orang yang besar. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu hati yang didasari dari agama. Maka kita sepakati bersama bahwa ilmu agama itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan saya yakin itulah alasan kenapa Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian menitipkan, mempercayakan anaknya untuk dididik di sini, di Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Citamulia. Kenapa? Ada kelebihan di sana, pendidikan agama. Kenapa pendidikan agama ini penting? Karena ketika seorang anak tidak mengenal siapa Tuhannya, maka dia tidak akan mengenal siapa dirinya dan tidak akan mengenal bagaimana kewajiban terhadap orang tuanya. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali contoh pendidikan yang mengedepankan pendidikan agama. Artinya kita tidak salah untuk mendidik anak kita dengan eksak, tidak salah, bagus. Dengan pengetahuan umum, pengetahuan sosial dan lain itu sangat bagus sekali. Tapi jangan pernah tinggalkan pendidikan agama. Karena itu merupakan apa? Fondasi si anak menjadi anak yang saleh atau tidak. Kenapa ini penting? Dalam surat Ibrahim ayat ke-24 sampai dengan 27, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana sosok seorang mukmin muslim yang baik, yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya sambil berdiri saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idzni rabbih. Gambaran seorang muslim yang baik adalah seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah. Bagaimana ciri-ciri pohon yang baik? Digambarkan dalam surat Ibrahim tadi. Pohon yang baik itu adalah pohon yang mempunyai akar yang kokoh, kemudian ranting cabang yang menjulang di angkasa. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idzni rabbiha, yang memberikan buah sepanjang waktu. Kalau misalkan saya gambar pohon seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya kasih pilihan ya, ini pohon yang lengkap atau pohon yang sempurna? Ya. Ini gambar pohon yang lengkap atau pohon yang sempurna? Lengkap apa sempurna? Ya. Lengkap. Ada yang berpendapat lengkap? Silakan angkat tangan. Belum lengkap, berarti sempurna. Belum sempurna. Belum sempurna juga. Pilihannya cuma dua loh. Ini sama saja ketika saya kasih pilihan, Bapak Ibu mau anak yang ganteng tapi nggak solihah, atau mau anak yang solihah tapi nggak ganteng. Yang solihah dan nggak yang ganteng loh. Ini pilihannya sempurna atau lengkap? Masih belum sempurna gitu ya. Bagi saya ini pohon yang sempurna. Kenapa? Sempurna untuk dikatakan pohon. Bapak Ibu lihat pohon yang di sana, pohon bukan? Pohon ya, kelihatan seperti pohon, memang itu pohon. Tapi saya katakan belum lengkap. Sempurna untuk dilihat sebagai sebuah pohon, namun belum lengkap. Kenapa? Karena di sini saya belum gambarkan akar-akarnya. Loh, akar itu kan nggak kelihatan saat dalam tanah. Memang akar itu tidak terlihat dalam tanah, tapi justru akar inilah bagian terpenting dari sebuah pohon. Makanya dalam Al-Quran, gambaran pohon yang baik itu terdiri dari 3 unsur.
Pertama adalah akar, yang kedua batang yang menopang, yang ketiga ranting cabang dan buah-buahan sebagai hasilnya. Bagaimana gambarannya? Yang pertama asluha sabit. Akarnya ini kokoh. Ranting cabangnya ini rimbun menjulang di angkasa, otomatis batangnya pun harus besar dan kokoh. Tukti ukulaha kulli hinin biidni rabbiha, dia memberikan buah sepanjang waktu, tidak kenal musim. Nah, kira-kira pohon apa nih? Akarnya kokoh, batangnya besar, rimbun, berbuah sepanjang waktu. Apel. Apel musiman nggak ya kalau apel itu? Kelapa mungkin bisa ya. Kalau dalam hadis memang muslim itu digambarkan seperti pohon kurma, kata Rasul. Ketika ditimpuk pakai batu, dibalas dengan kurma yang sudah matang. Ketika disakiti, membalas dengan kebaikan. Kalau di Indonesia pohon apa kira-kira? Akarnya kokoh, batangnya besar, rimbun, berbuah. Yang nggak musiman? Salak. Sawo musiman nggak sawo? Musiman. Ya? Kelapa udah jadi, ada lagi nggak? Tomat. Apa lagi pohon apa? Jambu biji ya, musiman nggak itu? Nggak pakai musim. Nggak musim ya? Iya. Kalau jambu air musiman. Tahu ceri Jawa? Ceri Jawa tahu? Talo. Kersem. Nah itu juga nggak musiman. Jengkol musiman nggak ya? Petek musiman. Ini makanan favorit musiman semua masalahnya ya. Durian ya musiman. Ya kayak melinjo, jambu atau misalkan kersem itu kan dia berbuah sepanjang waktu ya. Apa yang dimaksud dengan ketiga unsur ini? Bapak Ibu, akarnya itu adalah iman. Nanti dipelajari dalam ilmu akidah. Batangnya adalah Islam, yang dipelajari dalam ilmu ibadah atau fikih. Sementara batang ranting, cabang dan buah-buahannya adalah ihsan, yang nanti dipelajari dalam ilmu akhlak. Jadi ada 3 unsur, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dulu ketika SD saya dikasih tahu segitiga yang saling berhubungan seperti ini, 3 titik ini, iman, Islam, ihsan, saling bersambung satu dengan yang lainnya. Karena memang saling keterkait dengan yang lainnya. Iman selaku fondasinya berupa akidah, keyakinan. Yang kedua Islam berupa prakteknya yaitu ibadah. Dan kemudian ihsan berupa hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen anak yang solih dan solihah itu hasilnya di sini, di buahnya di sini. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar ayat yang berbunyi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terhindarnya dari perbuatan keji dan mungkar itu di sini hasilnya. Bagaimana supaya bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Lihat ayat sebelumnya. Wa aqimis shalah. Dirikanlah salat. Bukan kerjakan, bukan laksanakan, bukan lakukan. Dirikanlah salat. Artinya apa? Salatlah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Dipelajari dalam ilmu ibadah, tata caranya. Gimana salat yang baik dan benar? Dan sholat yang baik yang benar itu dilandasi dan kekhusyuan dan keimanan, dilandasi dengan akidah. Jadi kalau misalkan kita pengen mendapatkan hasilnya, tentu kita usahakan dari awal. Karena ada kaidah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan hasil, maka rencanakan dari awal dengan baik, laksanakan dengan baik. Kalau dalam ilmu manajemen itu ada yang namanya planning, organizing, actuating. Controlling, quotes itu ya. Jadi niatkan dengan baik, laksanakan dengan baik, hasilnya pun baik. Nah, niat itu perkara iman nih dalam hati ini, nggak kelihatan memang seperti akal, tapi dalam perkara keimanan. Dan ini sangat penting sekali.
Kalau kita niat baik tapi dilaksanakan dengan tidak baik, tetap aja hasilnya nggak baik. Atau dibalik, walaupun dilaksanakan dengan baik tapi niatnya nggak baik, hasilnya juga nggak baik. Apalagi niatnya nggak baik, dilaksanakannya pun salah, hasilnya ya sangat buruk. Saya ambil gini ya, contohnya. Misalkan kurban nih, mau kurban. Nah, kita berniat untuk kurban. Katakanlah kalau ingin mendapatkan pahala kurban yang sempurna, maka hewan kurbannya harus halal, cara penyembelihannya pun harus baik. Dapatlah hewan kurban, daging kurban yang enak, barokah, berpahala. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata oke, hewannya halal, dapat beli atau dapat melihara, tapi ternyata tidak disembelih, digebukin sampai mati misalkan, apakah jadi halal? Tidak, jadinya haram karena tidak disembelih. Atau misalkan hewannya dia itu dapat nyuri, haram apa halal? Haram. Mau disembelih pakai bismillah, pakai al-fatihah, pakai al-baqarah sekalipun tetap haram karena asalnya haram. Apalagi hewan kurbannya dapat nyuri, digebukin pula, udah haramnya kuadrat. Bapak Ibu tahu nggak binatang yang paling haram? Anjing. Oh, ada yang lebih haram daripada anjing. Apa yang lebih haram daripada anjing? Babi. Tahu nggak binatang yang lebih haram daripada babi? Emang ada yang lebih haram daripada babi? Ada. Tahu nggak? Yang bisa jawab dapat door prize, bisa tambahan. Binatang yang lebih haram daripada babi adalah anak babi yang nggak punya bapak. Anak haram kan? Babi lagi. Ya, kita kembali ke sini ya. Oke, ada 3 komponen iman, Islam, dan ihsan. Saya ambil simulasi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini pohon. Kemudian saya potong ranting-rantingnya, tak gunduli sisa gitu ya. Tinggal tersisa batang dan akar. Kira-kira ini pohon masih bisa hidup nggak? Kenapa? Karena bisa menumbuhkan cabang yang baru, ranting yang baru. Ekstrimnya saya potong di sini, saya tumbangkan. Kira-kira ini pohon masih bisa hidup nggak? Tergantung pohonnya. Tergantung pohonnya. Ada yang bisa hidup kembali, ada yang nggak bisa hidup kembali. Kalau rumput nggak dicabut sampai akar, tumbuh lagi. Tapi kalau pohon-pohon yang besar biasanya kalau dipotong sampai sini, ini biasanya nggak tumbuh lagi. Tapi kalau misalkan ini pohon sehat, ternyata akarnya saya hilangkan. Kira-kira ini pohon masih bisa hidup apa enggak? Pohonnya besar Pak, rimbun, berbuah. Ini pohon masih bisa hidup apa enggak? Bisa. Kenapa? Pohon singkong. Akarnya enggak ada. Singkong dapat akar. Oh, akar singkong paling gede loh. Enggak, akarnya dipotong, tancepin tuh. Maka kita lihat dalam ayat selanjutnya ada permisalan kalimah khabisah, kasyajaratin khabisah. Pohon yang buruk itu seperti apa? Pohon yang buruk itu adalah pohon yang tidak mempunyai akar. Ujtussat malaha min qarab. Bapak Ibu, saya punya spidol di sini. Andai kata ini sebuah pohon. Kalau pohonnya ini kuat, kokoh, menancap, ini saya goyang-goyangkan segala macam pun ini nggak bakal jatuh. Tapi karena dia nggak punya akar, digoyangkan dikit aja, kok nggak jatuh? Nah, dia jatuh. Artinya pohon sebesar apapun kalau tidak punya akar, maka dia akan jatuh. Apa yang terjadi ketika pohon itu jatuh? Buahnya akan berjatuhan, membusuk. Daunnya juga akan berjatuhan, mengering, terbang sana sini. Rantingnya akan mengering, batangnya akan keropos. Enaknya jadi apa itu? Jadi kayu bakar. Di mana? Di neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi gambaran orang di dunia itu seperti itu Bapak. Kalau pengen jadi seorang muslim yang baik, awali dari keimanannya, karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Didukung dengan ibadahnya sebagai bukti dari keimanan.
nanti akan menghasilkan yang namanya akhlak. Bayangkan ketika tidak punya keimanan, orang itu berbuat baik, orang itu beribadah, orang itu sholat, tapi tidak didasari dengan keimanan, maka semuanya kasarob, kata Allah, seperti fata morgana, terlihat indah tapi tidak ada apa-apa. Ini ngomong-ngomong bau ikan asin dari mana ini ya? Bikin lapar aja. Roman-romannya bakal diajak makan bareng nih kayaknya nih. Jadi 3 unsur ini paling penting. Yang paling pentingnya adalah iman. Itulah kenapa dalam surat Luqman yang tadi dibacakan, dalam ayat ke-12 sampai 19, Allah memberikan contoh kepada kita siapa yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ini parenting kelas ayah ya, dan memang luar biasa Bapak Ibu, ayah bunda. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, hampir semua pendidikan orang tua kepada anaknya itu ayahnya yang disebutkan. Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya, apakah kabur? Tidak. Tapi ternyata if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin, laksanakan ayah menguatkan. Kenapa? Dididik sama orang tuanya, bapaknya para nabi dan rasul, Ibrahim. Bahkan Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran disebutkan siapa? Ayahnya. Luqman yang dikenal dengan Luqman Al-Hakim, dalam pendapat yang paling kuat, beliau itu bukan nabi, beliau bukan rasul, bukan raja, bukan pejabat, bukan saudagar, bukan orang kaya. Terus siapa? Ternyata Luqman itu orang miskin, bahkan dikatakan mantan budak dari Afrika. Ciri-cirinya badannya kurus, rambutnya keriting, kulitnya hitam, berbibir tebal. Orangnya miskin. Cuma pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Luqman sebagai contoh? Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran dinamakan surat Luqman. Ternyata Luqman mempunyai kebijaksanaan. Bijaksana dalam bahasa Arab itu al-hikmah. Makanya disebut Luqman al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Karena kebijaksanaan inilah Allah mengangkat derajatnya, Allah sampai abadikan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah, agar bisa bersyukur kepada Allah. Coba lihat ayat selanjutnya, bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memperingatkannya, ya'iduhu ya bunayya. Ini poin yang pertama. Ketika kita ingin mendidik, ketika kita ingin mengajak, ingin memberitahu, panggillah dengan bahasa sayang, panggilan kesayangan, ya bunayya. Dalam bahasa Arab, kata anak itu kalau laki-laki ibnu, bin, kalau perempuan bintu, bint. Secara umum anakku itu ya ibni, ya binti, itu secara umum. Tapi kalau anak kesayangan namanya apa? Ya bunayya. Kalau bapak itu abi, tapi kalau bapak kesayangan buya. Nah, dengar kan? Buya Yahya, Buya Hamka, itu kan panggilan kesayangan. Kalau bahasa kita wahai Ananda. Kalau bahasa Jawanya apa mungkin le, tole gitu ya. Cet, pacet kalau bahasa Sundanya itu. Kalau bahasa yang lain mungkin beda-beda ya. Tapi menggunakan panggilan kesayangan. Artinya apa? Ketika kita ingin berkata-kata kepada anak kita pun pakai kata-kata yang baik. Pakai bahasa yang baik. Kenapa? Anak itu merupakan mesin fotokopi yang sangat luar biasa. Mesin peniru terbaik itu anak-anak. Akan ditiru apa yang dilihat, akan ditiru apa yang didengar, akan ditiru apa yang diketahui. Maka ketika anak-anak terbiasa mendengar kata-kata yang tidak baik, jangan kaget ketika anak-anak tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Beberapa orang berkonsultasi tentang masalah keluarganya, berantem gitu, suami istri, bahkan ada yang hampir cerai. Saya bilang urusan cerai urusan bapak ibu. Cuma kalau berantem jangan depan anak, saya bilang.
Karena anak akan mengetahui betapa hubungan bapak ibunya hancur dan kata-kata yang tidak baik akan keluar dari bapak ibunya. Jangan sampai berantem depan anak saya. Urusan berantem urusan bapak ibu silakan. Syukur-syukur bisa diselesaikan. Tapi jangan berantem depan anak. Jangan marah-marah depan anak. Jangan menggunakan kata-kata kasar kepada anak. Ya bunaya, pakailah kata-kata yang baik, sikap yang baik. Kenapa? Dengan panggilan sayang yang bersumber dari hati, maka akan sampai ke hati. Karena hati dengan hati yang lain itu punya getaran, punya resonansi. Maka kalau ingin ngomong dari hati ke hati, resonansinya harus sama. Getarannya harus sama. Untuk bisa masuk ke dalam hati, maka masuklah ke dalam hati. Dan tidak akan mungkin masuk ke dalam hati ketika memang tidak satu frekuensi. Kalau kita ingin mengajarkan kelembutan, maka dilembutkan dulu hati anak kita. Hati kita pun harus lembut dulu, kita lembutkan. Pakai kata-kata yang baik, pakai kata-kata yang santun, contohkan dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa yang paling pertama Luqman ajarkan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, jangan engkau menyekutukan Allah. Ternyata pelajaran yang pertama yang Luqman sampaikan adalah pelajaran tauhid. Pelajaran bagaimana dia mengerti tentang agamanya, siapa Rabb-nya, bagaimana dia harus berbakti kepada orang tuanya, la tusyrik billah. Maka tadi saya sampaikan, Bapak Ibu mengajarkan eksak bagus, mengajarkan bahasa asing luar biasa, mengajarkan pengetahuan alam, sosial dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan nantinya. Tapi jangan lupakan pendidikan agama. Karena ini merupakan pendidikan yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. La tusyrik billah. Poin yang ketiga, lihat bagaimana Luqman memberikan peringatan, lihat bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Poinnya apa di sini? Ternyata ketika Luqman memberikan pengajaran, diberikan alasan dan penjelasan. Kekurangan kita selaku orang tua, terutama mungkin selaku seorang ayah, terkadang kita itu mudah untuk memerintahkan, mudah untuk melarang, tapi kita nggak ngasih tahu alasannya kenapa. Jangan ini, harus itu, tapi nggak ngasih tahu kenapa jangan ini, kenapa harus itu. Itu memang kadang-kadang kita kurangnya di situ. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, Allah ketika memberikan peringatan, jangan engkau melakukan perbuatan ini, karena perbuatan ini ganjarannya seperti itu. Jangan engkau melakukan dosa ini, karena dosa ini berbahaya seperti itu. Lakukanlah hal ini, balasannya seperti itu. Ternyata setiap ada perintah dan larangan, itu mesti ada penjelasannya. Dalam Al-Quran seperti itu. Luqman pun demikian. Nah, terkadang kita itu memerintahkan, terkadang kita melarang, tapi nggak dibarengi dengan alasan. Padahal yang namanya anak-anak, apalagi usia balita ke atas, usia yang mungkin kelompok pemain ya, TK, SD, itu mereka sangat butuh dengan yang namanya reason. Alasannya itu apa? Makanya mereka banyak banget nanya. Bahkan dalam sebuah penelitian ya, anak balita itu mempunyai pertanyaan dalam satu hari atau satu hari kurang lebih mengutarakan, mengucapkan sampai kurang lebih 300 sampai 500 pertanyaan setiap hari. Dan kebanyakan pertanyaan tersebut kenapa dan bagaimana. Kalau kenapa dan bagaimana bukan jawabannya iya dan tidak, tapi caranya, alasannya seperti apa. Ayah, kenapa sih mobil nggak boleh cepet-cepet? Bunda, kenapa sih nggak boleh main pisau? Kenapa? Dan mereka butuh alasan. Dan terkadang kita kurang dalam memberikan alasan. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Anak kita main pisau. Kemudian kita larang. Nah, jangan main pisau. Ya mungkin karena ada kita, takut sama kita, pisaunya dilepas. Kita pergi, main lagi nggak? Main lagi tuh bisa jadi. Kenapa? Nggak ngerti kenapa nggak boleh main pisau. Taunya dilarang sama ayah, dilarang sama bunda, nggak boleh main pisau. Kalau ada ayah, ada bunda, nggak boleh main pisau. Ayah bundanya pergi, boleh dong. Kan gitu. Coba kalau misalkan kita kasih alasan, anak kita main pisau.
Nah, jangan main pisau, itu larangannya. Dibarengi dengan alasan, pisau itu tajam, pisau itu berbahaya. Kalau kamu nggak hati-hati, nanti kamu terluka, berdarah, sakit loh nak. Si anak mulai mengerti, oh pisau ini berbahaya. Ada pengertian di situ. Maka ketika ayah ibunya nggak ada, tetap nggak mau pegang pisau. Kenapa? Berbahaya. Sudah mengerti. Ini catatan besar bagi kita ya, terutama para ayah. Terkadang kita itu mudah untuk memerintahkan, mudah untuk melarang, tapi kadang-kadang belum dibarengi dengan reasoningnya, belum dibarengi dengan alasan kenapa kita melarang, kenapa kita memerintahkan. Kita yakin perintah kita yakin larangan kita itu untuk kebaikan anak kita. Tapi si anak belum ngerti kebaikan yang mana sih yang akan saya dapatkan ketika dilarang, ketika diperintahkan. Maka mungkin mulai dari sekarang ya, kita berusaha ketika kita ingin melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, coba sampaikan alasan. Alasan yang bisa diterima oleh anak kita dengan bahasa anak-anak kita. Karena itu nanti akan berbekas. Jangan cuma sekedar dilarang, jangan cuma sekedar diperintahkan. Ya tahu isi larangannya, tahu perintahnya, melaksanakan ketika kita ada. Ketika kita tidak ada, ya larangannya juga sudah expired. Perintahnya juga udah nggak berlaku lagi, wong yang memerintahkan nggak ada kok. Maka dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan yang namanya alasan. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, Luqman ketika mengajarkan kepada anaknya itu bukan cuma mengajarkan tentang masalah akidah, tapi 3 hal penting diajarkan sekaligus dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang ibadah, diajarkan tentang akhlak. Luqman memerintahkan anaknya untuk salat. Luqman memerintahkan anaknya untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Luqman memerintahkan anaknya untuk bertakhalluk, untuk berakhlakul karimah. Dan ini sangat sulit untuk anak laksanakan kecuali diberikan contoh. Nah, sholat iya kayak gimana sholat tuh gitu loh. Biasanya anak itu akan meniru siapa? Meniru orang terdekatnya. Orang terdekatnya siapa? Ya orang tuanya. Lingkungan terdekatnya siapa? Ya orang tuanya. Makanya gini, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia, setiap yang dilahirkan di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci, bersih, tanpa dosa. Beberapa riwayat yang lain lahir dalam keadaan muslim karena sudah bersyahadat di alam ruh kita. Lanjutannya apa? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Kenapa disebut kedua orang tuanya? Karena yang paling dekat dengan anak tersebut. Yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Yang menjadikan si anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Anak-anak menjadi penyembah berhala, penyembah kekuasaan, penyembah harta, penyembah game online. Siapa? Orang tua atau lingkungan. Lagi-lagi anak itu mengikuti, anak itu meniru. Anak itu belum berinisiatif kecuali setelah melihat terlebih dahulu. Maka ketika ayah bundanya mengajarkan kebaikan, insya Allah anak-anaknya pun akan terdidik dengan baik, dengan kebaikan tersebut. Tapi kalau ayah bundanya mencontohkan, memberitahu dengan keburukan, ya jangan heran kalau ternyata anaknya terjadi seperti itu. Ustaz, di rumah kita udah kata-katanya sopan loh, kata-katanya baik, dididik dengan baik. Kok anak-anak keluarnya kata-kata yang kasar? Selain lingkungan rumah, coba lihat lingkungan bermainnya. Mainnya sama siapa? Gaulnya sama anak-anak yang mana? Yang bahasanya seperti apa? Maka mohon maaf, alhamdulillah kita bersyukur anak-anak kita dididik di lembaga pendidikan yang Islami, yang mengajarkan tentang bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana mengajarkan cara beribadah, membiasakan dengan kebaikan. Saya tidak merendahkan pendidikan yang tidak Islami atau yang umum, tidak. Tapi setidaknya di pendidikan yang Islami ada kelebihan di sana. Pendidikan akhlakul karimah. Yang mungkin kita selaku orang tua di rumah belum tentu bisa mendidik seperti itu. Makanya kita titipkan, kita amanahkan kepada satu sahabat yang memang kita anggap lebih bisa daripada kita. Dan memang sebenarnya kewajiban untuk mendidik itu kewajiban orang tua.
Kewajiban itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz-ustadzahnya, bukan. Ustadz-ustadzah itu sebenarnya hanya mengajari. Yang mendidik, membina dan membiasakan itu harus siapa? Orang tuanya di rumah. Cuma ya gitu, terkadang karena keterbatasan waktu kita ini udah di sekolah aja lah dididiknya, kadang-kadang seperti itu. Padahal pembiasaan itu di mana? Pembiasaan itu, pematangan itu di rumah. Di sekolah dipupuk, di sekolah dikasih air. Tapi untuk menjaga tanaman tersebut, untuk tetap hidup, untuk tetap subur sampai berbuah di mana? Di rumah. Jadi jangan sepenuhnya itu diserahkan kepada sekolah. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, nanti anak berbakti kepada ustadz-ustadzahnya, bukan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan, memberitahu, memperlihatkan perbuatan baik, kemudian perbuatan baik tersebut diikuti, maka dia dapat 2 pahala. Pahala yang dia lakukan kebaikan tersebut, dan pahala orang lain yang melakukan kebaikan, ngikutin kebaikan yang dia lakukan. Maka salah seorang ustaz mengatakan, tolong katanya, masa semua diajarkan sekolah, masa ayah ibunya nggak ngajarin sama sekali? Masalah sholat tolong orang tua ngajarin deh. Paling minimalnya apa? Bacaan Al-Fatihah tuh diajarin orang tua lah. Masa semua pahalanya ke ustadz-ustadzahnya, katanya kan gitu. Orang tua pun harus punya pahala dong dari anaknya. Kenapa? Karena anak itu jalan terbesar bagi orang tua untuk masuk surga. Sebagaimana orang tua, jalan terbesar bagi seorang anak untuk masuk surga. Jadi anak kita itu aset, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Anak kita itu aset untuk kita masuk surga. Aset kita di dunia, aset kita di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saking pentingnya mendidik anaknya, barang siapa membiarkan anaknya terjerumus ke dalam kemaksiatan 1 langkah, anak tersebut menuju kemaksiatan, maka sejatinya orang tuanya sudah 10 langkah mendahului menuju neraka. Saking pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak. Dikisahkan di akhirat nanti ada 2 jenis anak. Anak yang pertama anak yang berbakti, yang kedua anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang berbakti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga bingung, celingak-celinguk. Ditanya sama malaikat, "Kamu kenapa bingung?" Kata sang anak, "Saya nyari orang tua saya tapi kok nggak ketemu ya?" Kata malaikat, "Oh, orang tua itu lagi disiksa di neraka, dosanya banyak." Maka kata anak ini, "Bukankah semua penghuni surga itu doanya dikabulkan?" Iya. Keinginannya diberikan? Iya. Maka anak ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wa bi'izzatika, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, selamatkanlah orang tuaku dari neraka." Karena orang tua ini punya anak yang soleh dan solihah, walaupun mungkin amal orang tuanya tidak terlalu banyak, orang tuanya diselamatkan dari neraka, diangkat ke surga dengan syafaat dari anak yang soleh. Sebaliknya, ada seorang anak yang dia itu kerjaannya maksiat terus, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Si anak ini protes, "Ya Allah, aku nggak ridho masuk neraka." Loh, kenapa? Kata Allah, "Aku ini jadi seperti ini, melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa karena orang tuaku." Kok bisa? Orang tuamu kan ahli ibadah. Orang tuamu itu rajin beramal soleh. Bisa ya Allah, walaupun mereka rajin beribadah, walaupun mereka rajin beramal soleh, tapi mereka nggak pernah ngajak aku. Mereka nggak pernah mempedulikan aku. Aku nakal dibiarin, aku maksiat juga tidak dipedulikan, nggak diperingatkan. Mereka asik dengan ibadah mereka sendiri. Aku ini seperti ini karena dibiarkan sama orang tuaku. Kalau engkau masukkan aku ke dalam neraka, maka masukkanlah orang yang menyebabkan aku masuk neraka. Siapa? Orang tuaku. Akhirnya orang tuanya yang tadinya akan dimasukkan ke dalam surga dengan pahala yang menggunung dari ibadahnya, ditarik ke neraka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anaknya yang dibiarkan semasa di dunia. Na'udzubillah. Tentu ketika kita ditanya pengen anak yang seperti apa, ya anak yang soleh dan solihah dong, kan gitu. Bahkan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Nabi Ibrahim, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa sangat luar biasa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan qurrata a'yun. Apa itu qurratu ain? Apa itu qurrata a'yun? Ternyata yang dimaksud qurrata a'yun, menyejukkan mata itu bukan ketika kita melihat anak kita sukses, anak kita naik Mercy, naik BMW, punya rumah gedong, kerja di perusahaan internasional, bukan itu. Tapi yang disebut dengan qurrata a'yun adalah ketika kita lihat anak kita, kita ridho kepada mereka. Karena mereka membuat kita ridho. Mungkin anak kita ya hartanya nggak banyak gitu ya, jabatannya nggak tinggi-tinggi amat, tapi menyenangkan hati orang tuanya, berbakti, mengurusi, memperhatikan. Itu kan menyejukkan sekali bagi kita selaku orang tua. Berhasil kita tuh mendidik. Ibarat kata seperti ini, buat apa sih punya anak yang ganteng, yang cantik, sukses dalam dunia kerja, sukses dalam berkarya dan segala macam, tapi sama orang tua lupa, sama orang tua durhaka. Tentu kita nggak pengen seperti itu. Maka bagaimana? Pendidikan agama itu penting. Dan pendidikan agama itu diawali dari pendidikan keluarga. Dan pendidikan dalam keluarga itu harus diawali dengan apa? Mencontohkan sesuatu yang baik. Karena anak itu pintar protes, Bapak Ibu. Nah, sholat Bapak aja dulu. Nah, anak itu gampang banget protesnya. Masa Bapak belum sholat dulu aku sholat, kan gitu. Ayo nak mandi, ibu aja belum beres-beres. Anak itu pintar untuk membolak-balikan alasan, tuh pintar banget. Makanya berikan keteladanan yang baik, insya Allah akan dicontoh oleh anak dengan sesuatu yang baik. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Terus peran ayah di mana sih sebenarnya? Penting nggak sih peran ayah? Oh, penting sekali. Tidak kalah pentingnya dengan peran bundanya. Tadi kita sampaikan dalam Al-Quran, bahkan setiap pendidikan anak itu yang disebutkan peran ayahnya. Oke, yang namanya bunda, yang namanya ibu, itu merupakan madrasah terbaik bagi anak. Betul. Ya, madrasah terbaik bagi anak itu, guru terbaik bagi anak itu adalah bundanya. Tapi jangan lupa, ayah itu kepala sekolahnya. Maka kalau pengen anak terdidik dengan baik, harus ada kerjasama antara guru, perangkat sekolah, dan kepala sekolahnya. Jangan dibiarkan gurunya ini jalan sendiri. Kepala sekolahnya bodo amat, terserah, udah itu urusan ibu. Tidak bisa. Orang tua itu tanggung jawab berdua untuk pendidikan anak. Ya walaupun kita sadari tugas seorang ayah itu mencari nafkah, dan terkadang lebih sering di luar. Tapi jangan sampai tidak terlibat sama sekali. Harus mempunyai peran paling tidak dalam pengambilan keputusan. Karena kepala sekolah biasanya memutuskan, menentukan ini arahannya kemana. Oke, yang menjalankan kurikulumnya gurunya, tapi disetujui nggak nih kurikulum sama kepala sekolahnya nih? Kepala sekolah membiayai nih untuk berjalannya kurikulum pendidikan anaknya seperti apa nih? Jadi harus ada sinergi antara kepala sekolah dengan gurunya. Kalau guru mungkin setiap hari ada di rumah, kalau bunda mungkin setiap hari mengayomi, tapi jangan sampai kepala sekolah kehilangan wibawanya. Tetap harus seorang kepala sekolah harus mempunyai wibawa, harus tetap diperhitungkan, dan itu tentunya dengan bantuan sang bunda. Bagaimana caranya? Ketika sang ayah harus pergi melaksanakan tugas, mencari nafkah, bahkan keluar kota, mungkin berhari-hari, bahkan ada sampai berbulan-bulan, peran ayah harus tetap ada. Maka sang ibu memberikan porsi tersendiri kepada ayah untuk mengambil keputusan-keputusan. Misalkan, Bu, boleh nggak beli ini? Nanti ya, tanya ayah dulu. Walaupun si ayah nggak ada, tapi si ayah itu masih punya wibawa. Aku loh yang menentukan. Si anak masih tunduk kepada aku. Si anak masih membutuhkan aku. Bahkan luar biasanya ya, ketika peran ini dijalankan dengan baik, walaupun si ayah nggak ada, itu anak tuh bisa segan dengan adanya si ayah, dengan adanya fotonya si ayah. Ayo, jangan nakal, tak bilangin ayah ya. Padahal ayah di luar kota. Kalaupun datang mungkin berhari-hari lagi. Tapi dibilangin seperti itu biasanya langsung nurut. Kenapa? Segan.
Bukan takut, tapi begitu menghormati sang ayah. Nah inilah peran kita selaku orang tua, terutama bagi seorang ayah. Selain memimpin, selain membimbing, juga harus tetap ikut andil dalam pendidikan anaknya. Apalagi biasanya yang punya anak perempuan ya, anak perempuan itu nempel terus sama ayahnya. Karena cinta pertama anak perempuan itu ayahnya biasanya. Kalau anak laki-laki sih biasanya manjanya ke ibunya. Ya anak cahaya juga seperti itu. Artinya peran seorang ayah itu tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng. Peran sang ayah juga sangat luar biasa dalam pendidikan keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Maka harus bersinergi antara sang ayah dengan sang bunda, itu harus bersinergi. Ini anak kita dididik seperti apa? Siapa yang melaksanakannya? Tanggung jawabnya seperti apa? Pembagiannya seperti apa? Jangan semua diserahkan kepada bundanya. Berat. Tanggung jawab kepada bundanya, pengambilan keputusan kepada bundanya, giliran salah disalahin bundanya, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena itu anak kita berdua, ya, anak ayah bundanya, maka tanggung jawabnya pun tanggung jawab ayah bundanya, bukan hanya ayahnya, bukan cuma bunda. Untuk apa? Mendidik seorang anak menjadi sebatang pohon yang luar biasa. Anak inilah yang kelak akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan memang gini ya, anak itu, kalau doa itu ada syaratnya loh Bapak Ibu. Anak doain orang tua itu ada syaratnya. Kalau orang tua doain anak itu tanpa syarat. Ya Allah, jadikan anak-anakku solih dan solihah. Ada syaratnya enggak? Enggak ada. Ya Allah, jadikan anakku sukses dunia akhirat. Ya Allah, jadikan anakku qurrata ayun. Ada syaratnya enggak? Enggak ada. Begitu tulusnya seorang orang tua. Tapi kalau anak pingin doain orang tua itu ada syarat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Apa cukup sampai di situ? Enggak, ada terusannya. Syaratnya apa? Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka. Syaratnya apa? Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil dahulu. Jadi kalau pengen disayang sama anak, pengen doain sama anak, ya sayangi anak. Mohon maaf ya, sering ada yang mengatakan tuh karma tuh, pas punya anak nggak disayang, nanti pas sudah tua tuh nggak disayang sama anak loh. Katanya sampai seperti itu. Dan sebab akibat itu ada dalam Islam, itu ada. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Karena kita nggak pernah memperhatikan pendidikan anak kita, akhirnya anak kita nggak pernah memperhatikan kehidupan kita di masa tua. Maka sayangilah anak kita, didik dengan sebaik-baiknya, kerjasama antara ayah bunda, kerjasama dengan lembaga pendidikan. Dan saya katakan lembaga pendidikan itu luar biasa sekali, mengajarkan sesuatu yang mungkin belum bisa kita laksanakan. Maka betapa mulianya seorang guru, bahkan dimuliakan sekali di masa awal-awal peradaban Islam. Gaji guru itu secara setara gaji menteri, jangan salah. Sekarang gaji guru itu ya alhamdulillah ala qadrihi lah ya, ala kadarnya gitu. Betapa mulia mereka dengan pengorbanan waktu mereka, ngurusin anak-anak orang lain gitu kan, jadi seperti adik aja, seperti anaknya sendiri. Tapi ya mungkin dengan penghasilan seadanya mereka sangat-sangat luar biasa. Maka betul-betul kita menghargai jasa guru-guru kita ya, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, atau bahkan mungkin ustadz-ustadz yang mengajari anak-anak kita. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin tadi sampaikan, yuk kita diskusi aja deh, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Barangkali antara Bapak Ibu punya sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, atau mungkin punya unek-unek yang ingin dikeluarkan, monggo silakan, saya persilakan. Mungkin masih ada waktu ya, silakan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.